Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, publik di Indonesia dihebohkan dengan anggaran janggal dan juga mencurigakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk APBD tahun 2020. Ini mulai dari pengadaan lem untuk pelajar, pengadaan pulpen, septic tank, dan juga jalur sepeda dan juga masih banyak anggaran yang lain. Kalau misalnya kita lihat data berikut, sebenarnya ini berdasarkan apa yang kemudian dikemukakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI. Sebenarnya ada sekitar 20 anggaran yang dinilai janggal dan mencurigakan. Namun kami akan mengambil beberapa di antaranya, ada 5 minimal. Ini pengadaan lem Aibon terlebih dahulu senilai 82,8 juta rupiah. Ini untuk 37.500 anak oleh Sudin Pendidikan Jakbar. Artinya nilai seperti ini hanya untuk murid-murid di Jakarta Barat, 37.500. Nah, kemudian kalau misalnya kita membayangkan ini untuk DKI Jakarta akan seperti apa, seberapa besar anggaran untuk seluruh siswa di DKI Jakarta. Sementara untuk pulpen, pemirsa, kita bisa melihat bahwa anggarannya adalah 123,8 miliar rupiah yang kemudian memantik kecurigaan dari banyak pihak, termasuk dari pengamat anggaran Sky Ucok Gaddafi dan juga beberapa politisi di DPRD DKI Jakarta. Kemudian ada juga pengadaan kertas. Ada A4, F4 dan juga kertas folio senilai 213 miliar rupiah. Nah, selain itu ada juga pengadaan tinta printer 407 miliar rupiah dan juga pengadaan jalur sepeda yakni 73 miliar rupiah. Nah, 73 miliar rupiah ini apabila dijelaskan adalah total anggaran jalur sepeda. Dana paling tinggi dialokasikan pada marka Cold Plastic berwarna sebesar 61 miliar rupiah. Nah, marka Cold Plastic ini diimpor dari luar negeri berwarna hijau, merah dan juga kuning. Sementara yang putih digunakan untuk garisnya. Nah, kalau misalnya kita tahu sedang heboh anggaran APBD DKI Jakarta untuk 2020, padahal anggaran harus diketok, harus disetujui antara Pemprov dengan DKI Jakarta. Batas waktunya adalah 1 bulan sebelum anggaran tahun 2020 ini mulai berlaku. Artinya batas akhirnya adalah 30 November 2019. Tapi menariknya pemirsa, ternyata DKI Jakarta selama ini juga terkenal sebagai provinsi, salah satu provinsi yang sering telat begitu untuk menyetorkan persetujuan APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Dikarenakan kita melihat seperti data bahwa di tahun 2013 misalnya, APBD ditetapkan pada 28 Januari 2013. Ini bukan pada 1 bulan sebelum anggaran dimulai, tapi justru malah 28 hari setelah anggaran tahun tersebut dimulai. Sementara untuk contoh yang lain adalah 2014. Ini ditetapkan hampir sama 28 Januari 2014. Artinya juga terlambat hampir 1 bulan. Kemudian untuk 2015 bahkan lebih parah bahwa gagal ditetapkan dan gantinya adalah pergub untuk menggunakan APBD tahun sebelumnya yakni tahun 2014. Nah, apa dampaknya apabila APBD gagal disahkan dalam batas waktu yang ditentukan yakni 30 November 2019? Kita akan melihat berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Ini artinya Pemprov DKI dan juga anggota Parlemen DPRD DKI Jakarta terancam tidak gajian selama 6 bulan jika tidak menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 pada 30 November 2019 ini. Lumayan juga 6 bulan tidak gajian begitu. Nah, dampak lainnya tentu saja dampak yang berhubungan dengan masyarakat seperti pembangunan menjadi terkendala, akses layanan publik itu juga terancam lumpuh dikarenakan tidak ada anggaran, dan hak rakyat terkait dengan kesehatan dan juga pendidikan akan terhambat. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa anggaran-anggaran seperti ini bisa muncul? Dan akan seperti apa nanti pembahasan di DPRD terkait dengan persetujuan antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta pasca adanya temuan-temuan ini yang publik juga akhirnya menjadi tahu dan juga menyoroti. Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Wibi Andrino, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Mas Wibi, apa kabar Mas? Baik. Ada juga Bang Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bang Robert, selamat malam. Saya juga akan menyapa dari luar studio ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Bang Yos, selamat malam Bang Yos. Selamat malam, Rory. Saya akan ke Mas Wibi terlebih dahulu. Ini sebenarnya seberapa masuk akal anggaran-anggaran yang tadi dipresentasikan oleh saya tadi di layar besar itu, Mas Wibi? Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Mas Rory bahwa kita dari DPRD DKI Jakarta diberikan kesempatan untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang sedang berjalan di DPRD itu sendiri.
Kita dari 106 anggota DPRD yang terbagi dalam 5 komisi A, B, C, D ini sedang baru membahas tentang KUA PPAS. Oke. Rancangan KUA PPAS atau hanya baru berbicara tentang kebijakan umum, platform anggaran. Jadi bila mana ada usulan dari Pemprov lewat TPAD, apa mata kegiatan? Kegiatannya misalnya gotong royong masyarakat. Oke. Anggarannya 100 juta. Nah, baru ini cocok nggak dengan RPJMD ataupun visi misi daripada gubernur? Baru membahas itu. Kalau ini cocok tidak? Lem Kita ini belum 82 membahas sampai miliar, kepada e-komponen. kemudian yang dibahas hari ini. 123 miliar, cocok tidak dengan visi misi gubernur menurut gitu. Anda? Yang dibahas ini adalah e-komponen. Dan DPRD DKI Jakarta belum masuk ke situ. Kita baru bahas tentang rapat-rapat di komisi tentang pongkol anggarannya dulu. Anggaran kebijakannya dulu. Oke. Baru selesai dari membicarakan itu, kita sepakati, kita tulis dalam tanda tangan MOU dengan eksekutif, barulah kita bahas di Banggar dan di RAPBD. Tapi menurut Mas Vivi masuk akal tidak? Pertanyaannya, Mas, anggaran tadi? Dokumen-dokumen ini didapat dari siapa? Dari anggota PSI dan itu sudah tersebar di media sosial, di Bayangkan mana-mana. publik hari ini berbicara sudah e-komponen. Padahal kebijakan umumnya saja belum disahkan. Di sini, Mas. Ini kan menjadi problem itu Untung sendiri. belum disahkan. Ini belum disahkan. Untung belum disahkan, Bang, karena anggaran-anggarannya seperti itu. Pulpen 123M, pengadaan kertas 201 miliar, kemudian pengadaan jalur sepeda 73M, untung belum disahkan. Karena belum dibahas. Eksekutif belum membahas ini dengan DPRD. Belum menyampaikan ini kepada DPRD. Bila mana kita sudah bahas, tentu bila mana itu menurut kita berlebihan, coret. Oke. Coret, Mas Rory. Tapi kalau DPRD misalnya ini sudah Bagi pemikiran dibahas, fraksi Nasdem, akan mencoret langsung. Bagi pemikiran fraksi Nasdem pertama, kita sepakat dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan tentu kebijakan anggaran yang prudent. Tapi permasalahan hari ini belum dibahas di dalam rapat. Menurut Anda gubernur transparan tidak? Lah, permasalahannya adalah kenapa Pak Anies kurang maju dalam hal ini. Seandainya rancangan KUA PPAS itu dipublish ke masyarakat, dan ini yang juga Nasdem dukung, buka saja nih rancangan. Dan dalam buku ini selama ini seolah-olah seperti apa, Bang? Disembunyikan atau? bukan disembunyikan, tapi dia tidak dipublish. Tidak dipublish. Seandainya rancangan ini dipublish, jadikan seluruh masyarakat warga bangsa di DKI Jakarta sebagai auditornya DKI. Jadikan 200. Yang kita khawatirkan adalah sudah diresmikan, sudah diketok, tiba-tiba kemudian dipublish, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada fungsi kontrol di sana. Jadikan 270 juta masyarakat Indonesia menjadi auditor untuk APBD DKI Jakarta. Itu yang Nasdem inginkan. Baik. Itu yang Nasdem inginkan. Saya akan ke Bang Robert dulu sekarang, Mas Vivi. Apa pendapat Anda soal anggaran-anggaran ini, Bang Robert? Pertama gini dulu, Pak Ori ya. Dari sisi timetable, mestinya pembicaraan kita hari ini itu sudah selesai di bulan Agustus. Karena perintah Permendagri 33 2019 adalah 30 November. KUA PPS dulu. Oke. KUA PPS itu sudah harus disepakati minggu kedua di bulan Agustus. Setelah itu baru kemudian masuk ke RK SKPD, kemudian baru pembahasan RAPBD. Nah, kalau sampai hari ini kita masih membahas KUA PPS, ini berarti ke belakangnya itu bisa diperkirakan. Bang Robert, mohon ditahan terlebih dahulu, ada sedikit gangguan audio, kami sambil memperbaiki gangguan audionya, tapi nanti saya akan tanyakan ke Anda kembali terkait dengan pertanyaan yang sama. Tapi saya akan ke Bang Yos terlebih dahulu. Bang Yos, apa tanggapan Anda, Bang, melihat heboh dari anggaran APBD DKI Jakarta ini? Saya yang pertama, Rory ya, saya minta maaf dulu kalau saya tidak bisa ke studio karena kegiatan di luar. Ya. Jadi kita bicara lewat telepon dan Anda memaksa saya untuk mengingat kembali habitat saya yang sudah saya tinggalkan 12 tahun lamanya. Gitu. Tapi pastinya begini ya, bahwa untuk menyusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah itu prosesnya amat panjang dan tahapnya juga banyak. Ya. Yang pertama adalah yang pastinya disusun secara bottom up. Gitu. Di dalam musyawarah rencana pembangunan namanya. Mulai dari rembuk RT RW, terus dibawa ke kelurahan, ke kecamatan, ke kota, madya dan kabupaten, sampai ke provinsi. Nah, sampai di provinsi pun oleh gubernur dikonsultasikan lagi kepada publik nih dengan cara Apakah memanggil. Anda sudah melihat ada konsultasi publik, Bang Yos? Ya, saya kan nggak di dalam, pastinya harus dilewatin itu.
konsultasi publik itu dan memanggil beberapa perwakilan dari komponen masyarakat itu dipanggil gitu, diundang. Ulama, ada mahasiswa, dan semua macam lah. Nah, rancangan akhir dari RKPD ini lalu dikirim ke Mendagri dulu untuk difasilitasi Mendagri. Nah, apa yang disoroti Mendagri dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan itu konsisten gitu. Bang Yos, tapi menurut Anda ini sudah melewati konsultasi publik dan juga sudah melakukan transparansi atau tertutup menurut Bang Yos? Ya mestinya ini kan dari dulu terbuka, apalagi dengan sistem sekarang di mana orang bisa mengakses dengan teknologi yang ada. Ya. Oke. Nah, maksud saya gini, setelah ada koreksi dari Mendagri, yang udah direspon, lalu ditetapkan pergub tentang RKPD gitu. Nah ini sebagai acuan tim anggaran Pemda untuk menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara yang disingkat RKUA dan PPAS. Oke. Nah RKUA dan PPAS inilah yang dikirim ke Dewan untuk dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Bang Yos, mohon ditahan terlebih dahulu di situ, Saya akan kembali ke Pak Robert. Apa pendapat Anda Pak Robert soal anggaran ini, Pak? Ya, pertama soal tahapan pembahasan tadi memang sudah terlalu terlambat ya. Ini mestinya sudah selesai pembahasannya di minggu kedua Agustus dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain. Kemudian kedua adalah jangan lupa KUA PPAS apakah rancangan ataupun nanti sudah kesepakatan itu sebenarnya dalam satu kesatuan rangkaian. Setelah RKPD itu muncul yang namanya pagu indikatif. Kemudian KUA PPAS itu muncul namanya plafon sementara. Nanti pagu definitifnya di era APBD. Artinya apa? Ketika ini muncul di tengah, itu tidak lalu kemudian dibilang salah input. Mungkin salah input. Karena memang di pagu indikatif itu sebenarnya kan perencanaan anggarannya sudah mulai kelihatan. Tapi sekarang alibinya adalah salah ketik. Itu dia, itu yang kemudian kita ini apakah memang benar seperti itu atau sebenarnya sudah kelihatan pokok-pokok besarnya di depan gitu ya. Ini terjemahan berikutnya. Nah, saya melihat minimal dua hal Mas Rory ya. Kalau memang itu salah input berarti proses penyusunan KUA PPAS rancangan dan nanti RAPBD mungkin tidak berdasarkan perencanaan, padahal perintahnya jelas. Tidak berdasarkan perencanaan, artinya out of nowhere tiba-tiba masuk begitu. Karena kan pagu indikatif mesti sudah kelihatan. Artinya apa? Perencanaan berbasis anggaran berbasis perencanaan itu mungkin tidak banyak di. Bang Yos, apakah Anda setuju bahwa ini bukan salah input dan kalau misalnya ada anggaran di situ ini bukan berdasarkan perencanaan, tiba-tiba muncul? Menurut saya ya, di fase KUA dan PPAS itu kan masih anggaran gelondongan gitu kan. Saya berikan contoh misalnya ya, untuk BOP, penyediaan biaya operasional pendidikan misalnya. Nah, itu kan harus membeli ATK. ATK itu alat tulis kantor kan. Nah, ATK itu kan banyak sekali perinciannya kan. Ya, ada lem, ada ballpoint, ada kalkulator dan sebagainya lah. Nah, ini tiba-tiba diminta perincian ini. Nah, disinilah menurut saya yang sangat mungkin terjadi salah itu tadi kan, yang jadi heboh ke publik itu. Kalau tidak salah ngetik misalnya ya, yang sangat mungkin adalah salah memilih komponen gitu. Salah memilih komponen atau salah ketik. Ini pendapat Anda ya Bang Yos. Tapi dengan anggaran lem dan pulpen sampai 200 miliar ini salah komponen, salah ketik atau menurut Anda ada indikasi yang fishy di sini? Iya, karena logika saya pakai begini ya. Logika ini, orang Pemda itu orang masih waras semua lah menurut saya ya. Dia tahu persis kalau mau manipulasi kayak begini ini kayak apa sanksinya ya, jadi pesakitan KPK. Waktu saya gubernur itu saya lihat itu TV. Kalau kalian jadi pesakitan kayak gitu, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu masa depannya habis semua. Bagaimana supaya kamu nggak ke situ? Jangan lakukan ini. Itu semua saya tekankan kepada satuan pengguna anggaran. Dan saya rasa mereka nggak akan begitu bego lah katakan mau korupsi kok seperti ini gitu. Dan ya, mungkin, yang saya heran itu kenapa sudah dihebohkan. Mestinya hebohnya itu di forum DPRD dan Pemda aja, eksekutif legislatif lah di situ kan. Tapi kadang-kadang ini kadang-kadang Bang Yos, kadang-kadang dimanipulasi itu terlalu prematur menurut saya. Kadang-kadang orang ada rencana.
Bang Yos, mohon maaf, ini kadang-kadang orang ada rencana korupsi, kadang-kadang juga nggak waras. Kita lihat banyak saja menteri kemudian yang ketangkap, dia kurang waras apa coba seorang banyak menteri begitu. Tapi saya akan ke Mas Wibi, menarik nih apa yang disampaikan oleh Bang Yos. Anda setujukah ini salah ketik, ini kurang teliti, salah komponen, atau misalnya ada upaya untuk tanpa perencanaan, atau justru malah ada upaya untuk markup menurut Mas Wibi? Jadi gini, apapun yang Mas tadi sampaikan itu adalah indikator-indikator manusia. Bisa itu salah ketik, bisa itu ada perencanaan jahat, membuat satu anggaran siluman, itu manusiawi. Dan itu pasti bisa dibuktikan nanti ya bila mana nanti sudah melewati pembahasan. Nah, saya kembali lagi Mas Rory. Ini belum sampai pembahasan komponen di DPRD. Kita, anggota DPRD belum diberikan kesempatan untuk membahas item per item, karena ini harus menjadi RAPBD dulu. Artinya apa? Yang sudah sampai di tengah-tengah publik hari ini belum melewati proses DPRD. Ini artinya Ini DPRD sudah tidak terlibat nih sama sekali dalam anggaran-anggaran ini. Sampai ke dalam pembahasan di DPRD, baru diusulkan oleh eksekutif. Mas Wibi, saya ingin menangkap maksud Anda. Artinya Anda ingin mengisolasi peran DPRD di sini, atau Anda ingin sebenarnya membela bahwa ini sebenarnya belum dibahas loh, jadi ya bisa-bisa saja ada kesalahan masuk gitu. Kita tidak boleh salah dalam menyusun anggaran. Ini semangat kita bersama. Bila mana ada kesalahan dalam penyusunan anggaran, berarti ada yang bertanggung jawab di sini. Siapa? Tim penyusun anggaran. Ketuanya siapa? Misalnya Pak Sekda Saifullah. Beliau harus bertanggung jawab. Bapeda bertanggung jawab. Inspektorat bertanggung jawab. Kalau tidak mampu bisa menjaga, mengawal daripada keuangan daerah ini, mundur aja. Kalau nggak sanggup. Kita akan kembali terlebih dahulu teman-teman, tapi yang jelas ini belum sampai pembahasan di DPRD terkait dengan komponen-komponen itu ya. Kami akan berlanjut, kami akan memberikan ilustrasi nanti. Betulkah harga lem misalnya untuk 37.500 siswa di Jakarta Barat harganya sampai dengan berapa tadi? 82,8 M. Kemudian pengadaan jalur sepeda sampai 73 M dan juga pulpen sampai 123 M. Kami akan hadirkan nanti ilustrasinya atau simulasinya sesaat lagi. Kita lihat simulasi terlebih dahulu. Apakah betul harga lem Aibon untuk 37.500 siswa adalah 82, M dan juga pengadaan pulpen sampai dengan 123. Eva Wondo di program Metro hari ini tadi sore memaparkan simulasi berikut ini. Coba simulasikan kalau di pasaran ini harga untuk ukuran kecil adalah 9.500, lalu dikali 12 bulan atau 1 tahun dan dikalikan jumlah siswa di DKI Jakarta mencapai 37.500 orang. Jadi mencapai harganya adalah 4,2 miliar rupiah. Coba kita simulasikan kalau harga atau ukuran lemnya lebih besar, yakni untuk ukuran 700 gram. Harganya di pasaran adalah Rp59.000. Lalu kita kalikan 1 tahun, 12 bulan, dan dikali tadi jumlah siswa adalah 37.500 orang. Angkanya yakni 26 miliar rupiah. Tentu kalau kita bandingkan dengan angka di Kuapas, DKI Jakarta mencapai 82 miliar rupiah untuk lem, tentu bedanya sangat jauh, yakni lebih dari 50 miliar tersebut. Lalu publik juga mempertanyakan apa peruntukan lem tersebut dan betulkah semahal itu. Lalu kita lihat bahwa setelah ramai diberitakan lem harga 82 miliar untuk apa, akhirnya Dinas Pendidikan Jakarta menganulir anggaran itu. Sekretaris Dinas Pendidikan Nur Hayati menyebut kalau anggaran sebesar 82 miliar itu salah ketik. Tapi belakangan dibantah lagi oleh Kadisdik DKI Saifullah yang menyatakan itu bukan salah ketik. Nah, ini juga menjadi tanda tanya kenapa penjelasannya seperti tidak kompak. Lalu selanjutnya adalah harga pulpen ya. Kalau di pasaran harganya adalah 9.000 sampai 10.000 rupiah satu pulpennya. Nah, coba kita simulasikan nih. Kalau kita ambil harga tertinggi pulpen yakni Rp10.000 kali 99.000 pegawai di DKI Jakarta dikali 12 bulan, yakni angkanya 11,8 miliar rupiah. Gap atau discrepancy antara harga real yang tadi dicek oleh Eva Wondo di pasaran dengan harga yang diajukan di anggaran ini sangat beda jauh. Lem Aibon bedanya mencapai 50 M, kemudian ballpoint bedanya mencapai 100 miliar rupiah. Kenapa bisa setinggi ini? Menurut Anda apa yang aneh, Bang? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Kenapa kemudian antara harga real, harga pasar
dengan meskipun ini plafon sementara Bahkan ketika lem tadi yang yang lebih gede ukurannya 700 gram dikali 2, satu anak mendapatkan 2 lem. Harganya pun 56 miliar saja, tidak sampai dengan 86,8 miliar rupiah. Itu yang saya kira memang dua hal, Rory ya. Saya kira pertama adalah gap antara harga real di pasar dengan harga yang kemudian ditetapkan di sana. Kemudian kedua adalah perubahan yang terlalu drastis antara rencana awal dengan kemudian perubahan berikutnya. Misalnya soal jalur sepeda. Tadinya dianggarkan 4,4 kemudian jadi 73,8 misalnya. Nah, dua hal ini yang saya kira memang perlu. Ini kenapa bisa berubah sedrastis itu sih Mas Wibi? Ya, kalau boleh dulu, itu karena memang perencanaan tadi. Kalau misalnya gini, perubahan jalur sepeda, ada nggak di perencanaan? Kalau memang ada di perencanaan, kenapa terlalu anggarannya terlalu rendah seperti ini? Kalau kemudian tidak ada perencanaan, jangan-jangan memang ini muncul tengah jalan ketika KUHP itu disusun. Mas Wibi? Inilah kembali lagi Mas Rory, kita lagi bicara komponen. Sesuatu yang belum dibahas. Bila mana memang sudah dibahas, saya bilang coret. Ya. Yang aneh-aneh coret. Teman-teman semangatnya juga seperti itu di DPRD. Tidak ada juga pingin lihat ada anggaran dibuang sia-sia hanya untuk beli lem dengan harga yang mahal. Gila apa kita? Pasti kita coret. Tetapi fase itu jangan dijadikan pengadilan jalanan. Kita kan juga berhak untuk mendengarkan dari eksekutif. Kenapa kamu menganggarkan seperti itu? Sekarang kalau misalnya kita mau Eksekutif beralasan apa Bang? Sudah memberikan jawaban belum? Karena fasenya belum nyampe di situ. Di rapat banggar lah di situ baru kita tanya. Tapi setidaknya dengan sekarang publik menyampaikan ini, sorry Mas Rory ya, itu kan kemudian berarti untuk DPRD sudah ada input awal dong, informasi-informasi yang, oh ya ternyata 20 sudah begini, jangan-jangan juga yang lain. Jadi memang harus dilihat makanya positif. kita juga syukuri keadaan ini, bahwa hari ini tidak hanya 106 anggota DPRD saja yang matanya melek, tetapi seluruh warga Jakarta dan seluruh warga Indonesia memperhatikan betul APBD DKI Jakarta. Artinya DPRD DKI Jakarta telah dibantu dong oleh situasi ini untuk menyisir satu persatu anggaran dan visi itu. Semangat transparansi atau akuntabilitas kita dukung penuh. Ini menjadi pertanyaan publik. Bang Yos, Anda sebagai mantan gubernur, dulu lem Aibon itu untuk apa sih? Kenapa siswa harus dibekali lem Aibon? Aku sudah nggak ngerti lagi kan perang tetek mengapa begitu. Tapi begini ya. Ini menjadi pertanyaan. Ini siswa-siswa disuruh ngapain? Prakarya kah? Membuat apa dengan lem Aibon atau apa? Ya, saya kan ngomong tadi ya. Dari Mas Wibi aja mau mengalir ya. Dibahas belum kok sudah dihebohkan, kan jadi barang aneh aja gitu. Nah, biasanya anak-anak itu ada satu kecenderungan gini loh. Alah asal isi dulu aja, nanti kan dibahas, nanti kan dikoreksi. Bisa seperti itu. Sehingga di dalam memilih anak-anak itu anak-anak Pemprov maksudnya. Ngawur-ngawuran bisa atau asal-asalan aja karena dia ngerti akan dikoreksi lagi. Jadi maksud saya janganlah kita terus nuting ini ada indikasi mau dikorupsi. Karena orang Pemda itu paham, jadi PNS itu susahnya setengah mati mau dibuang dengan cara-cara bego kayak gitu, itu logikanya dari mana gitu maksud saya. Oke. Bang Yos, ini yang Anda maksudkan tadi bikin asal-asalan itu dari Pemprov DKI Jakarta maksudnya? Iya, karena ini kan didesak. Ini komponen apa saja anggaran dari saya contohkan tadi penyediaan biaya operasional pendidikan. Nah dia milih kan apa aja ya ATK itu ya, ada kertas, ada ballpoint, ada apa lagi lem, ada apa lagi kalkulator lah itu semua lalu dikasih harga. Mungkin dia juga nggak sempat ngecek di pasaran itu berapa gitu. Baik. Yang menurut pandangan saya yang sangat mungkin di situ kekeliruannya. Nah tinggal diperiksa aja bagian itu. Menurut saya nggak perlu dibuka dulu lah, itu bikin malu-maluin aja. Aku kecewa juga sebagai mantan gubernur. Buat publik bersyukur Bang Yos, kalau buat Pemprov mungkin memalu-malukan, tapi publik bersyukur bisa tahu informasi ini. Oke, mohon ditahan lebih dahulu di situ, Bang Yos. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sampaikan seperti apa tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan melalui YouTube Dinas Komunikasi dan Informatika dari DKI terkait dengan kehebohan ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ibu sekalian, ini contoh-contoh, Bapak Ibu, I will not tolerate, Bapak Ibu. Saya tidak akan mentoleransi. Saya tidak akan memarahi dengan membentak-bentak. Saya akan langsung memberikan teguran, saya akan langsung tindak. Tapi kita kerjanya menyenangkan, tapi jangan malas. Jangan asal jadi. Kalau malas dan asal jadi, maka saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa keluar barisan? Karena barisan
kita akan coba untuk memutarkan kembali nanti terkait dengan pernyataan Anies, dan ini pun pernyataan yang terbuka yang bisa kita akses di YouTube. Tapi Bang Robert, apakah Anda mengharapkan jawaban seperti ini dari seorang gubernur yang anggaran yang disusun oleh anak buahnya dengan kejanggalan-kejanggalan tadi? Apakah ini jawaban yang Anda expect dari seorang gubernur? Iya, wajar kalau gubernur mengatakan seperti itu ya, karena memang dalam sistem otonomi, Rory, gubernur itu adalah kuasa anggaran. Dia adalah bahasa teknisnya pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah. Sesungguhnya kekuasaan mutlak itu ada di dia. Apakah ini tamparan bagi dia? Tamparan tentu saja, karena pada akhirnya tanggung jawab akhir adalah gubernur gitu kan. Tinggal kemudian yang kita akan lihat adalah apa namanya tindak lanjut dari pernyataan keras seperti ini. Apakah kemudian akan dipanggil, disisir satu persatu, atau sekedar show seperti apa yang terjadi saja begitu ya di depan publik. Kemudian di dalam nggak akan lakukan apapun. Kita berharap ada upaya koreksi yang lebih serius lagi ya, karena memang ini kan bukan kejadian baru pertama, Rory ya. Saya kira kita ingat 2016 kurang lebih begini kasusnya, tahun lalu juga sama. Jadi memang ini hanya beda pemain saja lah. Kalau tahun lalu kan dana siluman itu kan banyak ditengarai ke DPRD-nya. Sekarang kok ke SKPD gitu. Jadi memang hal seperti ini yang saya kira perlu menjadi Sekarang yang jadi siluman berubah, siapa sekarang? Ya kalau melihat minimal para pelaku yang kelihatan ini adalah birokratnya, ASN-nya atau SKPD-nya, ini kan masih di bawah kekuasaan gubernur. Dia adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, dibina itu. Kalau memang benar itu yang terjadi adalah kesalahan input, gitu ya. Kalau malah yang terjadi adalah sesuatu yang disengaja, harusnya jauh lebih keras lagi tindakan yang diambil. Gitu. Oke, Mas Willy, ini Pak Anies sempat mengatakan ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Menurut Anda kenapa sistem yang dipersalahkan? Ya, apapun itu pasti ada bagian-bagiannya ya. Tapi yang saya lihat di sini adalah sebagaimana tadi kita tonton, Pak Anies seperti mengajarkan anak TK ya, anak PAUD. Kurang keras untuk anak buahnya. Ya, itu emang gaya style beliau, bagaimana dia persuasif. Ya, tapi di situ juga ada ketegasan, dikatakan bila mana tidak bisa juga selesai, jangan ikut dalam barisan. Nah, di sini saya juga lihat harus ada luar biasa ketegasan dari Pak Anies. Tidak bisa lagi nih, karena otomatis seluruh anggaran yang diajukan dalam APBD 2020 dianggapnya anggaran siluman. Kalau tidak ada ya besok yang disanksi. Siapa yang di sini? TPAD loh. Tim perancang anggaran ini. Ketuanya adalah? Bapak saya harus hadir pada malam-malam hari ini untuk bicara pada kita. Bagaimana bisa lolos ini? Semua hari ini publik bilang gubernur menyelipkan anggaran lem. Semua publik katakan seperti itu. Artinya besok harus ada aksi apa, action apa, Mas Wibi? Ya, kita dalam rapat anggaran besok kita kupas habis detailnya satu persatu. Oh, itu positif. Menurut reward and punishment, sesuatu yang menurut Bang Robert menampar gubernur harus ada apa? Pencopotan siapa? Ya saya rasa kalau tahu diri saja. Kalau misalnya memang udah gagal dalam menyusun anggaran, dari tim di bawah ya mundur aja. Tapi satu gini, Bung Rory, yang saya lihat dari gubernur adalah mesti kan dua mekanisme yang ditempuh ya. Pertama, ke dalam dia akan melakukan koreksi total, menindak bahkan. Tetapi keluar, ini problem ini kan bukan hanya soal substansi kebijakan, komunikasi publiknya yang berubah-ubah antara satu dan yang lain. Kalau kemudian saya membayangkan sebelumnya, gubernur sebagai penanggung jawab akhir anggaran adalah yang mengambil alih penjelasan, dia yang memberikan ke publik hanya satu suara. Mungkin juga kita tidak akan punya persepsi yang berbeda-beda seperti sekarang. Coba bayangkan, Sekda mengatakan apa, Kepala Dinas Pendidikan mengatakan apa, Kepala Sub Dinas Pendidikan di Jakarta nggak nyambung. Artinya komunikasinya ini, sistem komunikasi perlu ditata. Mestinya gubernur sejak awal mengatakan, yang ke dalam saya akan tindak kalian, tapi yang keluar biarkan saya sendiri yang ngomong satu bahasa. Nah ini saya kira yang saya akan tanya ke Bang Yos nanti, apakah gubernur sudah cukup tegas terkait dengan hal ini? Intinya utamanya ke dalam. Kami akan membahasnya saat lagi dengan Bang Yos. Tetaplah bersama kami. Bang Yos, tadi berdasarkan pernyataan dari Anies Baswedan yang dipublish oleh Dinas Komunikasi dan juga Informatika di YouTube, apakah Anda melihat bahwa Anies sudah cukup tegas ke dalam? Aku belum karena tadi aku udah di depan sudah selesai nonton TV lagi. Tetapi begini intinya, secara ke dalam hendaknya cepat saja diperintahkan inspektorat itu
untuk mengusut masalah ini gitu loh, sehingga terjawab gitu, apakah ini salah take, apakah ini salah memasukkan komponen, apa ini memang ada indikasi mau dikorupsi, itu akan terjawab dengan gembira. Nah, Tadi setelah itu apa yang baru disampaikan kan oleh Mas Wibi, Bang? Ada yang disampaikan Mas Wibi adalah mundur saja sekdanya atau bahkan dicopot saja sekdanya. Anda setuju atau tidak? Enggak kan, di bagian mana yang salah itu kan akan ketahuan, belum tentu sekdanya, mungkin akan eselon di bawahnya, atau mungkin panitia anggaran, bisa saja yang salah di titik itu, gitu loh. Yang bertanggung jawab secara moral boleh saja, termasuk gubernurnya juga harus bertanggung jawab secara moral, tetapi secara hukum kan harus yang benar-benar salah siapa, gitu, lakukan tindakan sepadan. Tepat itu maksudnya sesuai dengan kesalahannya gitu. Kalau kesalahannya memang katakan salah ngetik, masa ya sih mau dipecat kayak begitu kan ya. Tetapi tetap aja salah dan harus ditindak gitu. Bang Yos, terakhir Bang Yos, apa saran Anda untuk Gubernur Anies dan juga untuk masyarakat? Harus memang orang tertinggi yang bertanggung jawab. Baik, gitu kan. Dan baik. ini gubernur. Bang Yos, ada saran untuk Anies Baswedan dan juga teman-teman di DPRD DKI Jakarta terkait dengan polemik ini? Ya, yang pertama begini ya, seperti dikatakan Mas Wibi tadi, bahwa ini belum dirembuk dengan Dewan, apa sudah heboh gitu kan. Ini kan perlu dicari apa sebabnya gitu. Nggak perlu lah kayak begitu, ini kan masalah internal DKI Jakarta, itu terdiri dari eksekutif dan legislatif gitu kan. Ini kan malu-maluin semua, kalau aku yang di luar pun, yang mantan pun ikut malu peristiwa ini. Lebih baik malu di mereka daripada rakyat yang dirugikan loh Bang Yos. Oh iya, maksud saya kan belum tahu soal yang sebenarnya apa, kan belum tahu kan Jangan-jangan kalau ini tidak dibuka malah ada kong kali kong antara DPRD dengan Pemprov DKI, itu masyarakat repot juga. Nah kan sudah dikatakan ini belum dibahas. Di tempat itulah kesempatan untuk koreksi anggota Dewan gitu. Kalau yang nggak pantas coret saja gitu. Baik, saran Anda untuk Anies Baswedan, Bang Yos? Ya kalau Pak Anies saya kira beliau lebih pintar dari saya lah, melakukan langkah-langkah yang sudah benar ke dalam, kita melakukan pengusutan sehingga dan berikan tindakan yang pantas, keluar diambil tanggung jawab itu kan, itu aja kan. Saya rasa beliau juga melakukan itu, saya rasa. Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Bang Yos, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Saya kemudian akan kembali ke Pak Robert, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nampaknya kami akan segera kembali sesaat lagi. Ini ada pernyataan menarik dari Ucok Sky Kadafi dari Center for Budget Analysis yang mengatakan bahwa tanggapan Anies Baswedan mengada-ada ini seperti terciduk oleh publik. Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Bang Robert, ini ada pendapat dari Ucok Sky Kadafi dari Center for Budget Analysis yang mengatakan bahwa tanggapan Anies Baswedan mengada-ngada seperti terciduk oleh publik. Untuk ada yang teriak nggak jadi difinalkan. Anda setuju tidak dengan pendapat ini? Ya, ini teman saya ya. Memang seperti tertangkap basah begitu ya. Tetapi saya kira terlepas dari menganalisis soal itulah. Yang penting kan pesan ke depannya, bahwa agar kemudian soal transparansi dan partisipasi itu dilembagakan. Ini peran Kemendagri. Sebenarnya sejauh mana sih dokumen itu bisa dipublish, bisa diakses oleh publik? Apakah selesai setelah KUA PPAS atau sejak rancangan seperti sekarang? Gitu. Yang pasti bahwa partisipasi dan keterlibatan publik itu sangat-sangat penting, paling tidak untuk mendeteksi hal seperti ini, Mas Rory. Satu, kemudian kedua adalah yang tidak kelihatan. Artinya yang dilakukan oleh PSI sudah benar atau tidak? Kalau menurut Bang Wibi ini belum dibahas loh. Terlepas dari cara PSI mendapatkan data seperti apa saya nggak tahu di dalam, tetapi bahwa ini kemudian menjadi wacana publik, ini saya kira suatu alarm, suatu peringatan juga bahwa ada sesuatu yang perlu hati-hati loh. Dan DPRD mungkin akan kemudian lebih banyak lagi energi yang alokasikan untuk membahas ini karena sudah terlanjur menjadi perhatian publik. Tapi saya lihat gini, Mas Rory, yang tidak kelihatan dalam kontroversi kita hari ini adalah dua pihak. Satu adalah APIP, atau yang kita sebut inspektorat itu. Kalau perintah Permendagri 33 itu jelas bahwa proses review itu sudah dilakukan sejak perencanaan pembangunan RKPD, KUA PPS dan sebagainya. Jadi mestinya APIP ini sudah terlibat sejak awal. Saya nggak tahu apakah APIP ini aware tidak dari sini. Kemudian kedua adalah gini, meskipun penanggung jawab akhir itu adalah gubernur, kan nggak mungkin Pak Anies itu membaca semua dokumen. Mas Rory, kalau bicara RKPD sampai ini itu bisa 1 meter loh, Mas. Dan nggak mungkin gubernur membaca dokumen yang setinggi 1 meter itu. Artinya memang transparansi harus diawali dari... Transparansi, tapi poin saya adalah gubernur itu punya alat kerja atau alat bantu yang namanya TGUPP.
tim gubernur. Sudah efektif belum bekerja untuk mengawasi itu yang dalam konteks ini itu nggak kelihatan. Mestinya kan ini adalah tim khusus atau staf khusus yang mestinya membantu gubernur untuk membaca dan kemudian memberikan masukan bahwa ini loh Pak, ada masalah-masalah yang perlu deteksi. Ini tidak dideteksi oleh mereka menurut Anda? Saya kira nggak ada suaranya TGPP itu yang saya kira gubernur harus lebih mengefektifkan lagi. Ini alat bantu beliau, alat kerja beliau untuk paling tidak membaca dokumen-dokumen yang sangat tebal yang sangat penting seperti ini, tapi pasti nggak sempat dibaca. Mas Wibi setuju? Ya, kalau kita sadari bersama bahwa pemahaman terhadap TGUPP dia adalah saraf daripada gubernur sendiri. Bila gubernur adalah otak, TGUPP adalah saraf, dan SKPD itu adalah ototnya. Jadi peran sentral ini ada di TGUPP untuk bisa penetrasi dalam, untuk bisa memberikan feeding kepada gubernur bahwasanya di sini ada yang tidak pas. Ya, kita lihat di situ. Tetapi apapun itu, tetap saja Bapeda dan Inspektorat adalah hal yang utama di sini. Jangan terlewat. Karena usulan-usulan itu lahirnya dari apa? Dari misalnya sekolah. Ke unit, lalu ke dinas. Dinas pasti kan lari ke situ semua pemeriksaannya. Ada evaluasi yang bertahap di situ. Tidak bisa lolos serta-merta seperti ini. Maka daripada itu saya sudah sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Yos. Di sini butuh ketegasan, ke dalam. Cek betul apa yang terjadi seperti ini. Dan peran daripada DPRD adalah mengawasi betul tiap komponen nanti dalam pembahasan di Banggar. Ini kalau misalnya tidak disahkan, diketok sampai 30 November, Anda tidak gajian loh 6 bulan, Anda dan teman-teman Bang. Tidak masalah. Gak masalah, gak gajian 6 bulan. Tidak ada masalah. Itu bukan jadi concern kami. Oke, tapi terkait dengan batas 30 November, dan kita tadi lihat track record DKI Jakarta, terlambat juga satu hal yang tidak asing begitu Bang Robert. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target 30 November? Pertama, terlambat itu bukan sesuatu yang baru di Jakarta, cukup sering terlambat gitu ya. Kemudian kedua adalah apakah kemudian sanksinya itu pada pemotongan. Itu tergantung siapa yang salah Mas Rodri ya. Kalau DPRD nggak salah dia nggak akan terkena sanksi itu. Jadi proporsional juga. Kemudian ketiga, tetapi kita mendorong ini tinggal 30 hari Mas Rodri. 30 November itu sudah harus doc RAPBD jadi APBD. Nah, ini masih tahapan pembahasan rancangan KUHP-PPAS. Padahal KUHP-PPAS itu jantungnya. Jantungnya suatu proses anggaran. Jadi saya nggak tahu gimana Mas Bibi nanti akan mengatur jadwal. Tapi kemungkinan sih kalau hitung-hitungan logika teknis kerjanya, ini kemungkinan bisa mundur setelah mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau lihat ininya, karena memang sampai kapan menurut Anda? Mungkin juga sampai akhir Desember atau mungkin tembus di awal tahun. Karena KUHP-PPAS itu adalah jantung pembahasan. Terakhir Mas Wibi, apa yang akan dilakukan DPRD khususnya fraksi Nasdem dan juga fraksi-fraksi yang lain atas fakta ini? Ya, pertama kita mendesak pasti. Sudah menjadi pengetahuan umum hari ini tentang komponen-komponen itu. Ya, dalam pembahasannya kita buka aja semuanya lah. Biar semua orang tahu. Bahkan kalau perlu hadir dalam pembahasan rapat-rapat Banggar, monggo lihat, kita live kan kalau perlu. Sehingga semua publik bisa menilai mana yang dikatakan A, B, C. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan di sini. Ini buku ini kita publish juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Wibi. Bang Robert, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Yos dan juga Anda pemirsa yang telah menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas. Kita tunggu saja akan seperti apa nanti dinamika sebelum tanggal 30 November, yakni batas persetujuan antara Pemprov DKI dan juga DPRD DKI Jakarta untuk APBD 2020. Sampai jumpa.